Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah ma ba'du. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan ini adalah pertemuan kita yang kelima. Ya, sedikit kita mengulangi lagi apa yang telah kita sampaikan kemarin, bahwa ada syarat puasa ya, ada syarat wajib, ada syarat sah puasa. Ada syarat wajib, ada syarat sah puasa. Nah, sedikit ada tambahan ya, sebagai salah satu syarat puasa itu, dia syarat sah puasa itu adalah suci dari haid dan nifas. Pertanyaannya, bagaimana kalau seandainya haidnya sudah berhenti, namun belum sempat mandi? Katakanlah misalnya dia bermalam ya, malam hari haidnya sudah berhenti, tapi dia belum sempat mandi, ya keburu orang sudah azan gitu ya, azan subuh maksudnya. Otomatis ada kewajiban untuk berpuasa, ada kewajiban, apakah dia itu mesti tidak tidak mesti berpuasa atau dia mesti berpuasa. Nah, bagaimana nih hukumnya? Sementara dia belum sempat mandi janabah, ya belum sempat mandi janabah. Nah, ulama dari kalangan mazhab Hanabilah, ya mazhab Hanabilah menyamakan kasus ini dengan kasus pasangan yang melakukan hubungan biologis pada malam harinya, dan masuk waktu subuh, dan ketika masuk waktu subuh ya sementara dia belum mandi janabah. Nah, hukumnya boleh dan tetap wajib berpuasa. Ya, menurut mazhabnya Hanabila, hukumnya boleh dan tidak diharamkan untuk dia berpuasa. Artinya dia lanjut untuk berpuasa walaupun dia tidak sahur. Mungkin dia sahur gitu kan. Mungkin dia sahur tapi mandinya belum mandi, itu sementara orang keburu azan. Nah, ini menurut mazhab Hanabila. Nah, asalkan memang benar darah haidnya itu benar-benar sudah berhenti. Kalau misalnya belum berhenti darah haidnya kemudian dia berpuasa, jelas haram kalau misalnya dia melanjutkan berpuasa. Ya, dan kasusnya hanya belum sempat mandi janabah saja begitu kan. Nah, belum sempat mandi janabah saja. Dan tentunya ada disyaratkan bahwa sejak malam itu dia sudah berniat untuk melakukan puasa. Nah, malamnya sudah berniat ya. Nanti kita akan bahas tentang niat ya, tentang rukun puasa itu, bahwasanya ya orang yang haid itu mesti ada tabyid ya, tabyidun niyah ya, tabyidun niyah. Dia mesti mentabyid niyahnya, ya mesti melakukan niatnya itu ya daripada maghrib sampai dari waktu maghrib sampai waktu subuh atau azan subuh. Namun kalau kita teliti, kalau kita lihat, ternyata jika ada juga sebagian pendapat ulama yang mewajibkan untuk mengqadha puasanya dalam kasus ini. Ya, ada sebagian ulama yang mana mereka mewajibkan untuk mengqadha puasanya. Ya, disebabkan dari termasuk kelalaian daripada perempuan itu sendiri gitu ya. Nah, di antara para ulama yang mewajibkan atas perempuan yang belum sempat mandi wajib ya, mandi wajib itu di antaranya adalah Imam Al-Auza'i ya, Imam Al-Auza'i ya, Hasan ibnu Huyai, Abdul Malik bin Majishun dan lain-lainnya. Nanti silahkan lihat buku Syekh Dr. Abdul Karim Zaidan ya dalam kitabnya Al-Mufassal fi Ahkam Al-Mar'ah wa Al-Bait Al-Muslim fi Syariah Al-Islamiyah. Nah, itu kurang lebih ya, itu tambahan dari yang belum kita sampaikan pertemuan yang lalu. Baik, kita lanjut.
Sekarang masuk kepada rukun puasa. Ya, rukun puasa itu ada dua. Rukun puasa itu ada dua. Yang pertama adalah niat, ya. Iya, yang pertama itu adalah karena niat. Nah, niat itu nah, niat itu di waktu kita kita lafazkan adalah di waktu malam hari, ya. Di waktu malam hari. Nah, jumhur ulama sepakat bahwa niat berpuasa itu harus sudah terpasang sejak mulai sebelum mulai puasa. Ya, sebelum mulai puasa. Dan ini adalah puasa puasa wajib gitu ya, bukan puasa puasa sunnah. Kalau puasa sunnah berbeda lagi, ya. Nah, dalam fikih hal tersebut diistilahkan dengan tabyitun niyah, ya, tabyitun niyah, yaitu memabitkan niat. Ya, memabitkan niat maksudnya adalah niat itu harus sudah terpasang sejak sejak malam. Nah, batas akhir berniat itu adalah ketika fajar subuh, ya. Fajar fajar subuh, yaitu fajar sodik, ketika azan subuh dikumandangkan itu habis selesai, ya, orang yang apa namanya yang berniat. Nah, ini disampaikan oleh Rasulullah, "Malam yubayyitis siyama qabla tulu'il fajri fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak berniat sebelum fajar, maka tidak ada puasa untuknya. Ya, tapi mereka wajib untuk menahan dirinya dari hal yang membatalkan puasa. Nah, setelah dia selesai daripada bulan suci Ramadan itu, maka orang yang tidak membaca niat wajib baginya itu untuk mengkodok puasa yang tidak dia berniat itu. Kenapa? Karena dia tidak ada puasa. Falasia malah nggak ada puasa baginya, sekalipun dia wajib untuk menahan dirinya itu dari hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, berbeda dengan puasa puasa sunnah. Puasa sunnah nggak mesti dibaca niatnya itu ketika sampai waktu fajar fajar sodik. Nah, puasa sunnah itu bisa di apa namanya di tabiitun niyah itu di siang hari, sebagaimana Rasulullah SAW ketika itu ya berpagi-pagi, ya bertanya kepada Siti Aisyah, al hendakum syai, ada sesuatu enggak? Ya, Aisyah menjawab, enggak ada ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, ini idan soib, maka kalau begitu saya pada hari berpuasa. Nah, ini kondisinya adalah puasa puasa sunnah, bukan puasa puasa wajib gitu ya. Nah, yang kedua, ada ketentuan yang mesti dilakukan ketika seorang itu berniat. Yang pertama ketentuannya itu adalah, ya, niat itu adalah sebuah kewajiban yang mesti dia tunaikan. Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, ya, bahwasanya segala perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Innamal a'malu binniyat, ya, amal itu tergantung kepada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang mendapatkan balasan sesuai apa yang dia niatkan. Ya, apa yang dia niatkan. Nah, para ulama menyatakan bahwasanya niat ini adalah kedudukannya wajib hukumnya. Ya, kedudukannya adalah wajib hukumnya ketika seorang itu ingin beramal soleh. Nah, kemudian tempatnya niat itu adalah dalam hati. Ya, tempatnya niat itu adalah di dalam hati. Nah, ini sepakat para ulama. Ya, mahallun niyah fil qalbi. Mahallun niyah fil qalbi. Ya, bahwasanya tempatnya niat itu ada di dalam hati. Nah, ini ijma para ulama ini. Kemudian melafazkan niat. Bagaimana menurut para ulama bahwasanya melafazkan niat ini? Nah, melafazkan atau mengucapkan niat, ya, atau kalimat yang sering dilantunkan ketika orang berpuasa, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ya, ini ulama berbeda pendapat. Ya, ulama berbeda pendapat. Nah, yang jelas ulama sepakat bahwa bila seorang sekadar melafazkan niat seperti di atas, hukumnya belum sampai kepada niat itu sendiri. Ya, kalau cuma melafazkan niat tapi di hatinya tidak ada niat, ya berarti dia belum berniat sama sekali. Belum berniat sama sekali. Nah, sebab itu tempat niat itu kenapa? Karena niatnya cuma di lisan saja. Ya, tidak sampai ke dalam hatinya. Padahal yang nama niat itu adalah mesti di dalam hati, ya, sebagaimana ijma para ulama, mahallun niyyah fil qalbi, ya, bahwasanya niat itu mesti ada di dalam hati. Maka orang yang melafazkan niat tetapi tidak masuk ke dalam hati dianggap belum sah, ya, dalam berniat. Nah, orang yang berniat sebaliknya, orang yang berniat di dalam hatinya
yaitu menyengaja untuk melakukan puasa meskipun lidahnya tidak bisa mengucapkan melafazkan niat yang biasanya kita baca ya nawaitu shauma ghadin dan seterusnya itu ya niatnya tetap sudah terlaksana ya sudah terlaksana. Nah, begitu kan lebih. Nah, bagaimana menurut para ulama melafazkan niat itu? Nah, menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali, bahwasanya melafazkan niat itu adalah bagian daripada sunnah. Ya, Syafi'i ya dan Hanabilah ya mengatakan bahwasanya melafazkan niat itu adalah sunnah. Dan sebagian mazhabnya Al-Hanafi, Hanafiyah begitu ya, Abu Hanifah mengatakan bahwasanya itu adalah sunnah. Ya, silahkan nanti dicek dalam kitab Mughni Al-Muhtaj ya. Kitab Mughni Al-Muhtaj ila Ma'rifati Al-Fazi Minhaj ya. Syekh Al-Khatib Asy-Syirbani ya. Dalam para ulama ya dari mazhab Syafi'iyah, Hanabilah dan sebagian ulama Hanafiyah mengatakan adalah sunnah. Nah, salah satu alasan mengapa hal itu disunahkan adalah untuk menghilangkan keraguan pada masalah niatnya. Ya, sebab dalam kasus tertentu ada orang yang merasa ragu-ragu apakah dirinya sudah masang niat atau belum dalam hatinya. Nah, ini penting ya. Nah, ini dalam menurut Syafi'i. Makanya saya pribadi bahwasanya eh, dianjurkan untuk melafazkan niat itu ketika habis bulan Ramadan dan ini dilakukan oleh semua kaum muslimin di seluruh Indonesia. Ya, mungkin di Asia ya yang bermazhab Syafi'i termasuk mungkin di Malaysia yang melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh masyarakat kaum muslimin yang ada di Indonesia pada umumnya. Nah, begitu ya. Nah, ada menurut mazhab Malikiyah, ya menurut mazhab Malikiyah enggak itu khilaful aula, artinya khilaful aula ya lebih baik ditinggalkan. Ya lebih baik ditinggalkan ya. Kemudian menurut mazhabnya Hanafi bahwasanya ya sebagian mazhab Hanafi maksudnya dan sebagian mazhabnya Hanabilah juga memakruhkan bacaan atau melafazkan niat dalam ibadah karena tidak ada dalil yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan ini bisa dilihat dalam kitab Al-Buhuti ya kitab Buhuti Kasyaf Al-Kinna. Nah, namun pemahaman tentang melafazkan niat kadang-kadang mengalami kerusakan, sehingga di tengah masyarakat menjadi bahan perdebatan sendiri. Ya perdebatan sendiri. Ya ada yang ini bid'ah, ini salah, ini apa, gitulah kurang lebih ya. Sehingga terjadi perdebatan yang amat sangat sengit antara kaum muslimin yang satu dengan kaum muslimin yang lainnya. Nah, orang yang pertama mengatakan bahwa ya sangat menekankan pelafasan niat itu sehingga seolah-olah puasa menjadi tidak sah bila niatnya tidak dilafazkan. Nah, ini juga ekstrim juga nih. Ya, ekstrim juga dia mengatakan enggak sah nih. Kalau enggak dilafazkan niat enggak sah. Ya, gitu kan. Nah, ada juga yang lain ya mengatakan enggak boleh, enggak sah juga kalau misalnya tidak dilafazkan tidak diniatkan. Ya, bid'ah ini kalau misalnya dilafazkan niat itu adalah bid'ah mungkar dhalalah masuk neraka dan seterusnya gitu ya. Nah, sehingga orang-orang awam jadi bingung jadinya. Ya jadi bingung ya sebenarnya nggak usah bingung-bingung amat juga sih. Ya nggak usah bingung-bingung amat juga kalau misalnya kita paham ilmunya begitu ya. Bahwasanya ya kalau niat itu ya kalau ingin dilafazkan monggo tapi ingat ya cuman itu yang dilafazkan itu adalah membantu apa yang ada dalam hati sejatinya niat itu adalah di dalam hati. Nah, begitu kurang lebih. Allah taala alam. Kemudian rukun yang kedua adalah al-imsak ya wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khayti al-aswadu min al-fajr thumma atimu syama ila al-lail. Dan makan minumlah sehingga terang bagimu benang putih dari benang hitam yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam hari. Nah, itu ya. Imsak yang menahan diri daripada hal-hal yang membatalkan puasa. Kurang lebih begitu. Nah, sekarang kita masuk kepada hal-hal yang eh, ada pertanyaan. Batalkah puasa kita kalau misalnya kita atas lagi. Batalkah puasa kita kalau misalnya kita membatalkan niat untuk berpuasa?
ya membatalkan niat untuk tidak berpuasa. Saya hari ini padahal niatnya begitu ya. Dia sudah berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian dia berniat, saya nggak puasa deh hari ini gitu ya. Nah, jumhur ulama mengatakan bahwasanya ya kalau misalnya dia berniat untuk membatalkan puasanya pada hari itu, jumhur ulama mengatakan tidak batal. Ya tidak batal. Ya sebagaimana yang dikatakan oleh di antaranya adalah As-Sarakhsi, ya wafat pada tahun 483 Hijriah. Ya, beliau ini adalah salah satu ulama dari mazhab Hanafi yang mana disebutkan dalam kitabnya Al-Mabsut, ya. Al-Mabsut, apa kata beliau? Idza asbaha nawiyan lisaumi thumma nawal fitra la yabtulu bihi saumahu indana. Apa kata beliau? Jika seorang bangun tidur dengan niat puasa, kemudian dia apa namanya? Idza asbaha nawiyan lisaum thumma nawal fitra, kemudian dia berniat untuk membatalkan puasanya, la yabtul bihi saumahu indana. Enggak batal itu puasanya. Tidak batal puasanya indana menurut mazhab kami, yaitu mazhab Hanafi. Ya, mazhab Abu Hanifah. Ya, tidak batal puasanya. Ini perkataan dalam kitab Al-Mabsut gitu ya. Nah, ada juga ulama yang mengatakan batal gitu ya. Ada juga ulama yang mengatakan batal. Nah, eh, begitu juga dalam kitab Al-Bidayah Syarah Al-Hidayah yang ditulis oleh Syekh Badruddin Al-Aini, ya wafat pada tahun 855 Hijriah. Apa kata beliau? As-saim idana wal fitra la yusir muftiran. Orang yang sedang berpuasa jika baru berniat berbuka maka tidak dianggap batal puasanya. Nggak batal puasanya. Ya baru berniat saja nih ya untuk membatalkan puasanya. Jadi ya kata beliau ya puasa itu tidak batal. Ya tidak batal. Bagaimana menurut Imam Nawawi? Ya, ya ada ulama yang mengatakan batal ya. Ada ulama yang mengatakan batal seperti misalnya Imam Ibnu Qudamah ya. Imam Ibnu Qudamah. Tapi kita lihat dulu bagaimana pendapatnya Imam Nawawi rahimahullah taala. Ya, Imam Nawawi mengatakan ya bahwasanya kalau seorang baru berniat untuk berhenti dari berpuasa ya atau dia niat berhenti untuk etikafnya, maka ada dua pendapat. Namun kata beliau ada pendapat asahuhuma ya la yaqtul, bahwasanya pendapat yang paling kuat adalah tidak batal itu itikafnya, tidak batal itu puasanya. Jadi kalaupun kita berniat untuk membatalkan puasa ya pada hari itu, maka puasanya tidak batal. Ya ini menurut para ulama dan ini disepakati dalam jumhur jumhur ulama ya. Begitu juga kita lihat dalam kitabnya Syekh Zakaria Al-Ansari ya. Beliau ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Beliau juga mengatakan bahwasanya ya wala yaqtulul i'tikaf biniyatil khuruji minhu kasaumi. Kata beliau i'tikaf itu belum batal hanya lantaran niat untuk berhenti. Begitu juga dengan puasa. Nah, kalau i'tikaf niatnya cuma untuk berhenti saja, nggak batal i'tikafnya. Begitu juga dengan puasa. Puasa yang kalau misalnya dia cuma hanya sekedar berniat saja untuk membatalkan, maka tidak batal puasanya. Nah, ini menurut mazhab Syafi'i ya, Syafi'iyah. Ya, begitu juga dengan pendapatnya Imam Ibnu Abidin, ya Ibnu Abdul Bar, eh, Imam Nawawi, Imam Zakaria Ansari dan seterusnya. Nah, ada pendapat yang mengatakan bahwa kalau misalnya dia berniat untuk membatalkan puasanya ya ya udah berarti puasanya sudah batal, ya, sudah batal. Nah, ini agak berbeda sedikit nih dari jumhur ulama. Seperti yang dikatakan oleh eh, Imam Ibnu Qudamah ya, mazhabnya Hanabilah, ya, wafat pada tahun 620 Hijriah. Ya, dalam kitab Al-Mughni dijelaskan wa man nawal iftar faqad aftara hadzal zahir minal madhhab. Ya, minal madhhabi. Orang yang berniat ya wa man nawa al-iftar wa man nawa al-iftar, barang siapa yang berniat untuk iftar, untuk berbuka puasa ya faqad aftara, maka telah batallah puasanya, ya maka
telah batal lah puasanya menurut mazhab Hanabilah. Ya, menurut mazhab Imam Ahmad bin Hambal atau Hanabilah. Nah, bagaimana menurut pendapatnya? Ada yang lain lagi. Imam Al-Mardawi, ya, wafat pada tahun 845 Hijriah. Ya, beliau juga mazhabnya adalah mazhab Hanabilah. Dalam kitabnya Al-Insaf fi Ma'rifati Ar-Rajih min Al-Khilaf. Kata beliau, "Wa man nawal iftar aftar." Siapa yang berniat ingin berbuka, maka puasanya dianggap sudah batal. Ya, sudah batal puasanya begitu ya. Begitu juga menurut Imam Ibnu Hazm, ya. Menurut Imam Ibnu Hazm juga demikian. Jika seorang berniat membatalkan puasanya, kata Imam Ibnu Hazm, ya, ini ulama ulama klasik nih, wafat pada 456 Hijriah. Ya, kata beliau, kalau seorang berniat untuk membatalkan puasa, maka puasanya batal apabila dia menyengaja dan dia ingat bahwa dirinya sedang berpuasa, walaupun belum sempat makan, minum, dan ataupun jima, kata kata beliau. Ya, jadi begitu. Jadi gitu ya. Kalau ini ulama berbeda pendapat. Nah, bagaimana apa yang kita pilih? Ya terserah kita pilih yang mana. Kalau saya pribadi, ya selagi dia nggak makan, nggak minum, ya berarti ya nggak batal puasanya gitu ya. Tidak tidak batal puasa. Tapi kalau misalnya dia makan, minum, ya menyengaja untuk membatalkan puasanya, ya maka batal puasanya. Gitu ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, kemudian kita lanjut. Eh, nah, satu lagi. Apakah niat itu mesti dibaca setiap malam? Nah, apakah niat itu mesti dibaca setiap malam? Nah, jumhur ulama mengatakan bahwa niat itu harus dilakukan pada setiap malamnya, yang mana besoknya kita akan berpuasa. Makanya yang tadi saya sampaikan bahwa bahwa dibaca setiap habis sholat witir gitu ya, dibaca bareng-bareng biasanya gitu ya. Nah, dan satu niat itu tidak bisa digabungkan, ya, satu niat itu tidak bisa digabungkan dengan artinya saya niat untuk berpuasa 1 bulan full gitu ya. Nah, menurut jumhur ulama bahwasanya harus setiap malam, harus setiap malam. Nah, kenapa demikian? Karena masing-masing hari itu adalah ibadah yang terpisah-pisah. Nah, ini alasannya ya. Terpisah-pisah dan tidak satu paket yang menyatu. Ya, tidak satu paket yang menyatu, sehingga buktinya seorang yang bisa berniat untuk berpuasa di satu hari dan bisa berniat tidak berpuasa di hari yang lainnya, di hari yang lainnya. Oleh karena itu jumhur ulama mensyaratkan harus ada niat tersendiri untuk setiap hari berpuasa dan dilakukan sejak malam harinya. Ya, kita lihat bagaimana pendapat para ulama berkenaan tentang hal ini. Ya, sama seperti misalnya Imam Imam Nawawi gitu ya. Imam Nawawi wafat 676 Hijriah. Salah satu ulama muhakkik ya terbesar dalam mazhab Syafi'i, dan luar biasa keilmuan yang beliau sangat mumpuni dalam mazhab Syafi'i. Nah, beliau menulis dalam kitab Majmu' secara muhazzab, ya. Apa yang beliau sampaikan? Tajibun niyah ya kulla yaumin sawaun sawaun ramadana, ya. Apa kata beliau? Tajibun niyah, wajibnya berniat kulla yaumin setiap harinya, ya, sama saja bulan Ramadan atau bulan yang lainnya, ya. La khilafa fihi indana, nggak ada perbedaan sedikit sedikit pun dalam mazhab mazhab kami, ya. Falau nawa fi awwali lailatin min ramadana, kalau dia berniat di awal malam Ramadan untuk berpuasa, ya, kalau dia berniat, kalau kalau seorang berniat di awal malam Ramadan untuk puasa sebulan, maka kata beliau, ya, niatnya itu lam tasih, ya, niat itu tidak sah. Lam tasih hadhihi niyah, tidak sah niatnya di ghairil yaumil al awal, kecuali yang sah itu adalah niat yang pertama saja. Ini menurut Imam An-Nawawi. Jadi kalau misalnya dia
cuman niat malam pertama, dia niat sengaja aku berpuasa 1 bulan full, ya niatnya yang sah itu adalah cuman malam pertama saja. Sementara malam yang kedua, ketiga sampai ke 30 malam bulan suci Ramadan tidak sah. Ya tidak sah, konsekuensinya dia wajib untuk mengqadha salatnya, maaf, mengqadha puasanya gitu ya. Mengqadha puasanya. Nah, bagaimana menurutnya Imam Ibnu Qudamah? Ya, Imam Ibnu Qudamah wafat 620 Hijriah, ya, seorang ulama besar yang kita sampaikan tadi, mazhabnya mazhab Hanabilah ya, mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Apa kata beliau? Menurut kami menurut kami annahu, bahwasanya, ya, bahwasanya puasa itu wajib bagi wajib berniat untuk setiap harinya, ya. Eh, an yanwiya kulla yaumin min lailatihi, wajib dia berniat itu setiap setiap malamnya, seperti kal qada'i, seperti puasa qada. Kenapa demikian? Wali anna hadhil ayyam ibadat la yufsidu ba'duha bi fasadi ba'din. Ya, bahwasanya karena hari-hari ini merupakan ibadah yang tidak saling merusak antara satu dan yang lainnya, ya. Kemudian wa yatakhallaluha ma yunafiha, dan apa nama kata beliau, dan diselangi dengan hal-hal yang menghalanginya. Artinya bahwasanya, ya, bahwasanya menurut mazhabnya Hanabilah, bahwasanya kita wajib hukumnya untuk berniat itu setiap setiap malamnya, ya. Wajib ayan wiya kulla yaumin min lailatihi, wajib dia berniat setiap setiap malamnya, nah, setiap malamnya. Nah, ini menurut mazhab Syafi'i dan Hanabilah. Nah, bagaimana menurutnya? Ada pendapat yang mengatakan bahwa niat itu boleh untuk 1 bulan, ya. Niat itu boleh untuk satu satu bulan, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh mazhab Malikiyah. Ya, menurut mazhab Malikiyah mengatakan bahwa tidak ada dalil nas yang mewajibkan hal itu. Bahkan bila mengacu kepada ayat suci Al-Quran, jelas sekali perintah untuk berniat puasa itu untuk 1 bulan secara langsung dan tidak diniatkan untuk hari per hari. Artinya satu hari baca niat, satu hari baca niat, satu hari baca niat. Ya, yang bagaimana yang disebutkan oleh beliau dalam kitabnya, ya, faman syahida minkum syahra falyasumhu, siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan Ramadan maka berpuasalah. Nah, menurut mazhabnya Malikiyah, ya, ayat Al-Quran Karim yang sendiri menyebutkan bahwa sedangkan hendaklah seorang itu ketika seorang mendapatkan bulan suci bulan Ramadan itu kemudian dia berpuasa, dan bulan adalah isim untuk sebuah rentang waktu, sehingga berpuasa sejak dari awal hingga hari akhir dalam bulan itu merupakan sebuah paket ibadah yang menyatu antara satu dan yang lainnya. Nah, dalam hal ini mereka membandingkan dengan ibadah haji yang membutuhkan masa pengerjaan pengerjaan yang berhari-hari. Ya, dalam haji tidak perlu setiap hari melakukan niat haji, ya, cukup di awal saja orang yang berniat untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, meskipun pelaksanaan bisa memakan waktu seminggu gitu ya. Jadi mazhabnya Malikiyah dia membandingkannya dengan melaksanakan ibadah haji. Nah, begitu ya. Nah, kita lihat dalam kitab yang lainnya. Ya, dalam kitab Al-Kafi fi Fikhi Ahli Madinah. Ahli Madinah, ya, karangan Syekh Ibnu Abdul Bar, wafat pada tahun 463 Hijriah. Apa kata beliau? Ya, kata beliau bahwa diperbolehkan niat pada awalnya saja, ya, tanpa harus memperbaharui niat pada tiap malamnya menurut Imam Malik, ya. Tajdidun niyah, ya, di kulli lailatin minhu 'inda Malik, ya, 'inda Malikin, ya, 'inda Malikin menurut mazhabnya Imam Malik. Nah, ini gitu ya. Ini terjadi perbedaan pendapat ini. Ya, mana yang kita pegang terserahlah. Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Karena yang berpendapat ada ulama besar. Nah, ini selesai. Ya, kemudian kita sedikit, ya, yang kedua adalah imsak tuh ya. Yang kedua adalah imsak, ya, berdasarkan dalil, ya, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswadu
aswad minal fajar. Tsumma atimmu syiyama ilal lail. Ya, nah imsak itu ya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan membatalkan puasa gitu ya. Nah, sejak dari terbitnya fajar hingga masuknya waktu waktu malam ditandai dengan terbenamnya matahari. Ya, terbenamnya matahari. Sebagaimana yang sampaikan oleh Allah, ya dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu waktu waktu fajar. Nah, imsak itu apa sih gitu ya? Imsak itu apa sih? Nah, imsak itu eh, maknanya banyak sekali ya. Banyak sekali. Salah satunya adalah ya fa'amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna al-mautu. Maka kurunglah mereka di dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya. Ya menemui ajalnya hatta yatawaffahunna al-maut. Nah, selain itu makna imsak juga bisa berarti menangkap. Ya wa fakulu mimma amsakna alaikum. Maka makanlah dari apa yang ditangkap untukmu. Gitu ya. Nah, ada juga maknanya itu adalah menahan harta. Qul law antum tamlikuna khazainu rabbi idza la amsaktum khasyatal infaq. Ya, kalau seandainya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan karena takut membelanjakannya. Nah, kata imsak ini bisa juga bermakna menahan beban atau menahan suatu benda begitu ya. Seperti yang disebutkan oleh Allah dalam Quran, "Innallaha yumsikus samawati wal arda." Sungguhnya Allah menahan langit dan bumi ya supaya jangan lenyap, supaya jangan hilang. Nah, itu berarti imsak itu artinya juga menahan suatu beban ya. Nah, adapun menurut istilah ya imsak itu adalah al-kafu 'anil mufattirat atau 'anil muftirat wal imtina'u 'anil akli wasyurbi wal jima'i. Yaitu imsak itu adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dan dari makan, minum, melakukan hubungan biologis di siang hari bulan Ramadan. Jadi imsak itu pada dasarnya adalah menahan atau tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, jelas ya. Nah, di antara hal-hal yang membatalkan puasa itu adalah makan, minum. Nanti kita kita jelaskan lagi ya, hal yang membatalkan puasa ya. Eh, ada bab tersendiri terkait dengan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, gitu kurang lebih. Nah, ini dia. Kita masuk kepada hal-hal yang membatalkan puasa. Membatalkan puasa. Bentar lagi habis. Yang pertama adalah dia sengaja makan dan minum ya. Sengaja makan dan minum. Dan ini jelas bahwasanya ya bahwasanya dia apa namanya kalau disengaja makan dan minum maka jelas batal batal puasanya. Ya batal batal puasanya. Ya. Baik. Yang pertama itu adalah jelas ya sengaja makan makan dan minum dan ini jelas wakulu washrabu ya hatta yatabayyana al-khaytul abyad min al-fajr. Dan ayatnya ini wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswad min al-fajr. Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam itu waktu fajar. Nah, makan itu ya di waktu waktu fajar gitu ya. Kalau sudah azan sudah selesai. Ya tidak ada lagi untuk makan. Untuk makan. Baik. eh nah, ayat ini juga sebagai penegas ya tentang batas kapan mulainya berpuasa, yaitu dari terbitnya fajar. Ya, dari terbitnya fajar gitu ya. Ya, bukan selesai azan yang sudah dikumandangkan ada muazin. Sebagaimana yang sering dipahami sebagian orang yang keliru dalam memahami ini. Ya, maksudnya adalah ayat ini juga menggambarkan tentang
apa saja ini boleh dilakukan pada waktu malam malam hari sebelum terbitnya fajar. Nah, fajar ini maksudnya adalah fajar fajar shadiq ya, bukan fajar kadzib ya. Nah, yang jadi patokan kita adalah fajar kadzib ya, kurang lebih 15 menit atau 10 menit sebelum orang azan azan subuh gitu ya, sebelum azan subuh. Baik, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, insya Allah besok ya. Karena waktunya sudah habis ya. Kita masih masih dalam hal-hal yang membatalkan puasa yang disepakati ada para ulama. Ada nanti hal-hal yang menjadi mukhtalaf ya, ada yang menjadi perbedaan pendapat para ulama terkait dengan hal-hal yang membatalkan puasa. Wallahu taala alam bisawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.